sahabat WB, ketemu lagi dalam tayangan WB Meetup. Sahabat WB menjadi wanita yang pintar, cantik, dikagumi, lalu menjadi dampak buat banyak orang. Kayaknya menjadi sesuatu yang menarik banget ya. Dan pasti setiap perempuan pengen banget. Dan kali ini dalam tayangan WB Meetup kami menghadirkan wanita-wanita cantik yang juga pernah mengikuti ajang kecantikan. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Gloria Vicentia Riyadi. Shalom Gloria. Shalom, halo teman-teman semuanya. Ya, Gloria ini alumni Gostok area Malang. Dan hari ini Gloria menyempatkan diri untuk melayani kita, berbagi dari pengalaman ketika Gloria mengikuti ajang kecantikan. Kemudian ada Erina Aileen Kristela dari alumni Gestok Bekasi. Shalom Erin. Shalom, halo semuanya. Nah, mereka ini anak-anak muda yang kreatif karena di usia mereka yang masih belia, mereka melakukan banyak hal yang menarik. Dan tema dalam tayangan WB Meetup kali ini yaitu Power of Beauty. Bagaimana kecantikan dari wanita bisa memberi dampak yang luar biasa. Oke, saya mau menyapa dulu sahabat WB yang sudah siap menyaksikan tayangan. Wanita bijak. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Gestok. Wow. Karena cewek ini dimengerti. Nah, pasti sahabat TB udah penasaran banget ya. Sebenarnya dua wanita cantik ini mengikuti kegiatan apa sih sampai begitu menarik sampai kita mengundang nih menjadi salah satu narasumber dalam tayangan WB Meetup kali ini. Nah, sahabat WB, Gloria Vicentia Riyadi, dia adalah juara dari Raki Jawa Timur dan ada beberapa ajang kecantikan yang Gloria juga raih, salah satunya Putri Batik Nusantara, betul ya Gloria? Betul. Kemudian ada Loro Kabupaten Malang 2018 dan juga Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Wah, keren banget ya sahabat WB. Nanti kita akan tahu hal-hal menarik apa yang Gloria lakukan selama ajang kecantikan tersebut. Kemudian Erina juga meraih ya beberapa gelar sebagai Miss Earth tahun 2016 dengan gelar Miss Intelligent. Wow, menarik banget ya. Lalu di tahun 2019 Erin mewakili daerah istimewa Yogyakarta sebagai Miss Grand Indonesia. Wah, ini sahabat-sahabat kita luar biasa banget. Nah, kita mau tahu nih pengalaman apa sih yang Gloria dan Erina lakukan selama karantina ya, selama menjadi finalis atau sedang melakukan ajang kecantikan. Kita mulai dari Erin dulu deh, Erin. Coba ceritain sama kita pengalaman kamu dan saat itu kamu usia berapa sih mengikuti ajang kecantikan ini? Iya, waktu ikut Miss Earth itu masih baru lulus SMA. Wow. Jadi masih 18 tahun. Kalau untuk yang Miss Grand terakhir itu aku 2 tahun lalu, berarti usia 22. Pengalamannya gimana nih? Kita penasaran banget. Pengalamannya menarik sih, karena banyak ketemu teman baru kan, dari berbagai kalangan dan dari berbagai background. Ada yang backgroundnya emang pramugari, ada yang dokter, segala macam gitu. Jadi untuk aku yang masih usia 18 tahun kala itu sih sesuatu yang sangat menarik ya, gitu. Ditambah pas emang pas ajangnya aku, itu emang banyak banget kegiatan yang dilakuin gitu. Sampai pas Miss Earth aku itu kunjungan ke Pekanbaru Riau juga, ngelihat perkebunan kelapa sawit. Pas Miss Grand aku ke Labuan Bajo gitu. Wow. Jadi menarik banget sih pengalamannya. Dan itu pertama kali kamu ke sana? Iya, dua-duanya pertama kali. Oke. Nah, kalau Gloria gimana nih pengalaman kamu waktu kamu mengikuti Raki Jawa Timur dan juga ketika kamu mengikuti beberapa ajang kecantikan?
Oke. Kalau pengalaman, aku merasa banyak dibentuk secara personal dan juga secara skill lewat ajang kecantikan ini. Dari awal itu waktu SMA, aku tuh sama sekali nggak ngerti yang dunia kecantikan, dan juga aku itu lumayan tomboy yang nggak pernah menjaga. Iya, jadi waktu ikut Girlstock itu kayak harus, kan kita ada yang ada beberapa dikasih tahu kalau di Girlstock kan harus tetap cantiknya di luar dan juga di dalam. Nah itu aku kayak nggak terlalu ignoran gitu tentang penampilan fisik, jadi aku nggak pernah mengatur sama sekali. Baru ketika aku masuk kuliah, baru ikut, udah coba aja deh ikut gitu kan, sambil mengisi waktu luang juga. Ternyata dari situ mulai belajar, nggak hanya kecantikan di luar, tapi juga soft skillnya itu benar-benar diasah ketika aku ikut ajang-ajang kecantikan kayak gini. Jadi menarik banget, dan pastinya dampaknya positif. Oke, nah berarti ketika kalian mengikuti ajang kecantikan ini, kalian pasti melewati karantina ya. Nah, aku mau nanya nih, gimana kalian bersikap memandang karantina yang kalian sedang hadapi? Apakah karantina itu kalian lihat sebagai musibah atau sebagai pembentukan, atau kalian anggap seperti apa ya? Apalagi kan pastinya kan ini sesuatu yang baru, grogi-groginya dan sebagainya. Nah, kalau Erin, kamu gimana waktu lagi karantina? Kalau aku emang anaknya suka belajar gitu kali ya. Jadi emang aku menganggap dan berstigma gitu, berperspektif kalau karantina ini salah satu platform untuk aku bisa berkembang gitu. Jadi apapun kelas yang diberikan, apapun pengalaman yang diberikan, aku serap gitu untuk kebaikan diri aku sendiri gitu. Istilahnya kelas-kelas yang didapat tuh bukan kelas-kelas murah yang bisa aku dapetin kalau aku nggak ikut ajang ini gitu. Kayak kelas aku bikin website, kelas public speaking segala macam kan, itu bukan sesuatu yang mudah didapat aksesnya gitu, apalagi untuk seorang aku yang bukan dari dunia glamor lah istilahnya, bukan orang yang berkecukupan. Jadi menurut aku sih, aku gunakannya sebagai platform untuk aku belajar sih, gitu. Oke, nah pasti ketemu banyak orang-orang yang udah punya pengalaman ya. Kamu udah ngerasa ini nggak sih, minder atau ngerasa aduh nih kayaknya nggak menang nih, atau kamu ngadepin situasi kayak gini gimana tuh, Rin? Waktu awal Miss Earth sih iya ya, pasti minder, kayak banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih tinggi terutama ya, kalau di ajang kecantikan, aku sedangkan tingginya cuma 165 gitu, yang lainnya pada 170 segala macam. Cuman aku belajar along the way, pas aku ikut Miss Grand, aku udah berubah gitu. Jadi aku mikir, untuk apa aku fokus ke kekurangan aku gitu. Aku mendingan aku fokus ke kelebihan aku gitu. Apa yang bisa aku buat dari kelebihan aku, daripada aku fokus ke kekurangan aku, ya nggak ada gunanya juga gitu untuk aku gitu. Dan aku yakin setiap individu yang ikut Miss ini, setiap finalis-finalisnya pasti punya keunikannya gitu. Dan aku cuma bisa nunjukin keunikan aku aja gitu. Gitu sih. Jadi aku pas Miss Grand sih aku udah nggak minder kayak gitu sama sekali, karena yang aku lakukan aku cuma fokus aja ke diri aku, to be the best version of myself aja gitu. Oke, karena Miss Grand Indonesia kamu udah melewati Miss Earth dulu ya? Betul, pas Miss Earth sih berjuang ya Kak. Yang lainnya udah pada bisa catwalk, aku nggak bisa apa-apa gitu. Keadaannya waktu Miss Earth itu nggak ada kelas catwalk, jadi kayak yang dilakukan itu banyakan tuh udah langsung dinilai gitu. Untuk kelas-kelas modelingnya tuh nggak ada gitu. Jadi kayak foto, aduh aku nggak ngerti gimana caranya ya aku bisa bergaya-gaya gitu di depan kamera, itu nggak diajarin gitu, dan aku buta sama sekali gitu. Aku minder banget waktu Miss Earth. Cuman satu hal pas Miss Earth yang bikin aku semangat sih, aku punya komunitas yang mendukung aku sih. Jadi pas aku ada talent show, pas aku ada final night, mereka ada di situ, dan mereka setiap malam komen-komenin di Instagram aku, Erin masih bisa. Ya, it means a lot for me at that moment gitu. Jadi itu yang ngedorong aku untuk aku bisa terus, oh iya ya, I have to finish what I start gitu. Dan sebenarnya juga komunitas-komunitas yang ada di sekitar Erin juga sangat bangga dengan Erin bisa ikut kontes ini ya, Rin ya. Iya, dan komunitas itu adalah fasilitator aku sendiri, Kak. Si Neta. Keren. Nah, oke. Kalau Gloria, gimana waktu kamu menghadapi karantina? Kalau karantina itu campur aduk ya rasanya. Pasti ada kayak kita takut karena pressure, kemudian tapi di sisi lain ada excited, senang karena ketemu orang-orang baru. Karena kalau
kalau misalnya mungkin Kak Erina kan secara berangkat secara personal mungkin ya kan ya, individu membawa daerahnya masing-masing tapi secara personal. Nah, untuk Raka-Raki kemarin aku membawa daerah Kabupaten Malang yang berarti kan kerjasama dengan dinas, jadi pressure-nya itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau di Raka-Raki itu mengirim setiap daerah kabupaten kota, ada 38 kabupaten kota itu mengirim juara satunya masing-masing di daerahnya masing-masing gitu. Jadi yang dikirim sama mereka itu bukan yang siapa yang mau ikut gitu, enggak, tapi memang sudah diseleksi di daerahnya masing-masing. Jadi yang dikirim ya pemuda-pemudi yang udah berkualifikasi yang bagus. Dan di situ waktu aku ikut Jokororo, Duta Wisata di Kabupaten Malang, itu aku bukan juara satunya, aku juara 2 bahkan. Makanya di situ aku pastinya rasanya kayak pressure banget, bisa nggak ya aku mencapai ekspektasi dari dinas juga, karena kan persiapan dinas yang disiapkan itu nggak sedikit. Jadi bersyukur banget tahunku dinas Kabupaten Malang waktu itu benar-benar provide semuanya itu lengkap, dari mentor-mentor itu kalau misalnya dirupiahkan semua itu hampir, aku sama pasanganku itu kita hampir 80 sampai 100 jutaan untuk prepare aku untuk maju ke Raka-Raki. Wardrobe-nya terus segala macamnya itu akhirnya kan sebenarnya pressure banget ya, aku kayak aku harus menang nih, harus menang. Dituntut ya. Tapi ya tuntutannya sangat-sangat tinggi karena ibarat kata kita itu kayak mau berangkat lomba ya, kayak mau ikut olimpiade gitu kan ya. Kita kan berangkat bukan pakai uang kita pakai uang rakyat. Ibaratnya kan kayak gitu. Iya. Nah, gimana caranya kita harus menampilkan yang terbaik. Tapi selama proses aku menuju karantina, itu aku bersyukur banget Girls Talk dan juga Komsel Gereja dan juga teman-teman yang support aku itu ngasih tahu ke aku bahwa kamu it's okay ke pressure. Itu dijadiin motivasi tapi jangan dijadikan tujuan utama, karena kamu berangkat ini bukan karena kamu kepingin menang, tapi kamu berangkat yang penting kamu mau menjadi sosok yang lebih baik lagi dan bermanfaat gitu loh, dan juga menjadi orang yang lebih baik untuk ibaratnya kita tuh di sini jadi teladan, jadi garam dan terang dunia gitu loh. Jadi jangan mikirin menang-menang, harus lebih mikirin kamu bisa jadi bermanfaat nggak buat orang teman-teman di situ. Dan juga akhirnya itu kayak benar-benar merubah stigma dan pikiranku. Iya ya, ngapain ya aku mikir kayak harus juara satu. Pressure yang dikasih dunia itu nggak harus aku terima, yang harus aku jadikan motivasi. Akhirnya pikiranku hanya juara satu. Harusnya aku lebih mikir sesuatu yang lebih, yaitu ketika aku sampai di karantina, aku jadi berkat buat orang lain dan ternyata benar kayak gitu. Oke. Dan itu membuat kamu jadi bangkit ya? Oke. Benar banget. Jadi waktu aku karantina di jalan itu aku cuman berdoa. Aku nggak berdoa minta menang. Aku berdoanya, ya Tuhan, jadikanlah aku garam dan terang-Mu, itu sudah lebih dari cukup. Dan beneran sampai di sana itu aku jadi bulurah. Jadi semacam kayak kan biasanya kok di tiap ajang pageant itu kayak ada bulurah sama Pak Lurahnya gitu misalnya. Jadi mereka yang kayak bantu koordinir antara panitia dan teman-teman peserta, dan itu aku kesempatan terpilih jadi bulurahnya. Dan di situ aku kayak apa yang aku doakan itu diamini sama Tuhan. Jadi aku malah fokus bantuin teman-teman aku yang wardrobe-nya itu ketinggalan, teman-teman aku yang name tag-nya hilang, yang heels-nya itu copot, itu aku bantuin mereka semua. Jadi aku malah sebenarnya kalau aku lihat ke belakang, aku tuh nggak terlalu fokus sama diriku untuk ikut lomba, tapi aku lebih kayak ada di situ untuk membantu mereka. Tapi ternyata di situ yang akhirnya jadi nilai plus dan malah aku yang jadi juara satu. Jadi itu agak kayak kok bisa gitu ya. Tapi ya memang itu terjadi. Jadi memang kalau memang kita tuh, aku percaya banget selama proses ini, kadang Tuhan itu memberi bukan apa yang kita inginkan, tapi yang benar-benar kita butuhkan. Itu sih. Wow, ketika kita nggak fokus sama penampilan fisik aja, tapi kita juga mulai memikirkan orang lain, justru malah Tuhan buat sesuatu yang keren banget ya. Apa yang di luar ekspektasi kamu malah itu terjadi, jadi juara. Wah, keren banget ya. Benar. Nah, tadi Gloria dengan banyaknya dukungan dan persiapan yang juga di backup. Nah, kalau Erin ada backup dana atau properti atau apapun nggak ketika kamu mengikuti kegiatan Miss Earth dan Miss Grand Indonesia ini?
Nggak ada Kak. Wow. Jawabannya sebenarnya sesingkat itu. Dan jujur aku kaget sih karena pas Miss Art itu udah cukup banyak ya waktu itu kebutuhannya. Tapi yang Miss Grand ini jauh lebih besar lagi gitu. Banyak, ada national costume, ada evening gown sampai berapa gitu. Aku pun panik gitu pas aku didapat email, oh aku diterima, aku sampai bilang ke cici aku, Alvina, Ci gue nggak bisa deh. Jadi mendingan gue withdraw aja gitu. Tapi saat itu emang pas audisi aku udah mikir aku nggak akan lulus kan. Karena emang pas aku datang itu orangnya banyak banget dan cantik-cantik dan backgroundnya bagus-bagus gitu. Istilahnya mereka yang udah ikut Putri Indonesia, udah ikut Miss Indonesia gitu. Aku siapa gitu. Tapi ya mungkin karena saat itu purpose aku udah benar kali ya, nggak kayak yang pas Miss Art kemarin gitu. Aku udah, oh ya ini aku pengen bawa nama TK Kabar Baik, Dinasti Kabar Baik gitu. Karena aku emang mikir pageant itu salah satu stepping stone-nya Kak. Jadi karena banyak di pageant itu yang kayak advokasi yang kita bawa, misi sosial yang kita bawa itu suka disponsori oleh sponsor-sponsor gitu. Dan aku tertarik sekali saat itu akan hal itu, karena emang papa waktu itu lagi berjuang, dan sekolah juga lagi berjuang, sekolah mamah yang untuk anak-anak gak mampu itu. Jadi ya aku bawalah misi itu gitu. Dan pas aku audisi, aku kira aku gak lolos. Terus jadi pas aku lolos, si cici aku udah bilang, oh ya ini udah emang maksud Tuhan, Rin, gitu. Dan yang aku lakukan, aku email orang-orang dan DM desainer-desainer, aku pasrah Kak. Followers aku waktu itu saat itu cuma 1.000. Aku nggak ada nama, aku nggak terkenal, aku nggak yang kayak cakep-cakep secetar Cinta Laura juga, enggak gitu. Tapi beberapa hari kemudian aku kaget karena mungkin dari 100 ya desainer yang aku approach, 80%-nya bilang mau support aku. Dan itu bukan desainer-desainer kecil Kak, itu desainer sebesar, dan aku yakin itu cara kerjanya Tuhan gitu. Bahkan nyaris semuanya itu mau bikinin gaun dari baru untuk aku, emang untuk aku gitu. Jadi yang aku national costume Jogja itu orang Jogja juga, itu dibantu sama Dinas Pariwisata Jogja juga, Pak Yuda, terima kasih Pak Yuda. Nah itu dibuat emang khusus untuk aku gitu. Emang terserah aku mau bawanya apa. Saat itu aku mau bawa temanya keris gitu, karena emang yang aku kenal budaya Yogyakarta yang saat itu yang aku tahu banget keris gitu. Jadi aku bawa keris, itu dibikinin semua sampai sayap-sayapnya. Itu jujur aku kaget sih Kak, karena kalau dibilang backingan aku ada apa enggak, gak ada Kak, cuma Tuhan backingannya. Gitu. Jadi ya itu mujizat banget sih kalau aku gitu. Itu yang waktu itu aku ikut foto sama kamu, kostumnya itu ya? Iya itu berat banget. Itu dibikin dari nol Kak, bener baru buat aku doang. Itu aku juga kaget sih. Even foto studio pun aku juga nggak expect gitu, aku mau dapet gratis gitu ya. Tapi pas aku approach, aku mikir aku udah mau bayar gitu foto studionya untuk aku foto resminya gitu ya. Itu kan mesti siapnya sendiri. Nah, aku udah approach, aku bilang, oh ya ini soalnya buat aku ikut kontes Miss Grand Indonesia. Terus, oh yaudah pakai aja gratis. Aku pun kaget gitu loh Kak. Jadi nyari semuanya pun itu udah disiapkan oleh Tuhan gitu. Aku bener nyaris nggak keluar apa-apa, even heels, even nyari semuanya sih Kak. Jadi ya itu sih backingan aku ya Tuhan aja gitu. Nah, gitu. Kakak tertarik nih, tadi kamu sampaikan ada misi yang kamu bawa ketika kamu mengikuti Miss Grand Indonesia mengenai sekolah kabar baik. Ketika kalau misalnya kamu goal nih ikut Miss Grand Indonesia ini, memangnya hal apa yang kamu bisa dapatkan berkaitan dengan sekolah kabar baik ini? Iya, jadi pas ikut Miss Art, aku baru sadar ada namanya dunia pageant di Indonesia. Jadi aku ikutin lah tuh. Maksudnya aku menonton banyak gitu. Dan aku lihat Miss Indonesia saat itu yang aku sorot. Karena dia emang misinya sosial banget gitu. Dan aku lihat itu banyak pemenang-pemenangnya yang punya misi sosial. Dan itu dibiayai akhirnya setelah mereka menang atau mereka nggak menang pun, kalau sponsor-sponsornya suka sama misi sosial mereka, itu akan didanai gitu. Dan aku melihat itu sebagai opportunity besar gitu. Karena toh ini organisasi sekolah non-profit ini non-profit kok gitu. Dan ini untuk kebaikan orang-orang yang unfortunate kok gitu. Jadi pikirku, ya kenapa enggak aku coba gitu. Aku bisa ngelakuin bagianku aja gitu. Mungkin aku nggak bisa yang ngasih uang 100 juta gitu ke mamaku dan ke TK Kabar Baik gitu. Cuman yang bisa aku lakuin ya usaha-usaha yang aku pikir akan membukakan pintu aja untuk mereka. Wow.
Keren-keren, bangga banget sih. Ternyata ada misi yang jujurnya, wow, nyentuh hati banget ya. Dan sahabat WB, sebentar kita mau lihat nih cuplikan video singkat di mana Erin ada di tengah-tengah anak-anak dari Sekolah Kabar Baik. Kita lihat ya. My name is Erina Ailin. I am 22 years old and I'm an engineering student. I grew up in a very amazing family which helped me realize that my life is a gift and the only way to live my life is by giving back. Therefore, since 2015, I became a volunteer teacher in non-profit school which built by my mother, called Sekolah Kabar Baik. This school was built to give unfortunate children to get an access to education so they can have a better life. Besides that, I also involved in non-profit organizations which provide non-formal lessons for children around Tanjung Duren and Kelapa Gading. Although what I do for others is just small things, I never get tired of doing this because I believe sometimes those small things occupy the biggest part of their heart. I am Erina Ailin, your Miss Grand Special Region of Yogyakarta. Oh, menarik banget ya. Sekolahnya bukan sesuatu yang sangat besar, tapi mereka sedang mempersiapkan generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga cintakan Tuhan. Dan ternyata Erin mengikuti Grand Indonesia membawa misi tersebut. Apapun hasilnya waktu itu, Erin, thank you banget loh, Rin. Wah, luar biasa. Saya percaya anak-anak di Sekolah Kabar Baik juga sangat terberkati. Oke, nah sama dengan Gloria ya, Erin dengan jalan Tuhan akhirnya bisa masuk ke Grand Indonesia. Kemudian Gloria dengan cara Tuhan yang ajaib akhirnya bisa menjadi juara Raki Jawa Timur, membawa nama Tuhan, bahkan menjadi bulura ya. Ini menarik banget ya. Istilahnya mereka melihat terang dari kehidupan teman-teman ya yang mewakili para wanita. Nah, aku mau tahu nih, Gloria, dari kamu mengikuti ajang-ajang kecantikan maupun Raki Jawa Timur dan juga beberapa yang kamu raih, hal apa yang kamu dapat lakukan untuk sekitar atau lingkungan kamu? Iya, aku bersyukur banget sih karena memang dari dulu sampai sekarang. Jadi karena tadi dengerin ceritanya Kak Erina, aku jadi keinget gitu. Dulu kalau memang pageant, apalagi kalau duta wisata itu sebenarnya termasuk dalam kalau modalnya itu nggak sebanyak kayak Kak Erina. Jadi kalau misalnya putri atau miss-missan Putri Indonesia itu modalnya itu bisa sampai puluhan dan itu kayak banyak banget gitu. Dan aku bersyukur kayak keinget lagi kayak kemarin-kemarin tuh Tuhan memang baik. Jadi kayak oh iya ya, gara-gara diingetin juga kayak oh ya aku sempet yang kayak banyak orang yang bantuin aku dan lain sebagainya. Sampai dinas mau bantuin dengan uang segitu juga aku mengucap syukur. Nah, return yang aku dapat berikan itu luar biasanya. Aku dapat kesempatan juga. Jadi dalam project aku waktu aku menuju ke Raki itu, karena kan memang selama menjadi duta wisata, proses yang aku alami, aku akhirnya mau nggak mau belajar ke dunia tour guide. Nah, sempat juga waktu itu karena sudah lumayan cukup lama, karena juga ada basic bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jerman. Dari situ akhirnya kebanyakan tour guide-nya itu tour guide internasional. Nah, dari situ dapat kesempatan buat ambil sertifikasi juga bersama dengan dinas. Jadi kayak semacam sertifikasi BNSP untuk tour guide dan eco wisata. Nah, dari situ akhirnya kenapa nggak apa yang sudah aku dapatkan selama ini aku kembalikan lagi. Jadi waktu aku mau berangkat ke Raki sampai sekarang pun aku sering kayak bikin paket wisata. Kalau misalnya mau ke daerah di Kabupaten Malang itu misal dari uang profit yang aku dapat hampir 60-70% itu aku kembaliin ke masyarakat desa lagi gitu. Wow. Jadi karena kan aku memang merasa tour guide ini bukan menjadi living source-ku, karena aku juga ada bisnis dan lain sebagainya. Tapi kan tour guide lebih ke aku interaksi dengan masyarakat, karena memang menjadi duta itu yang terpenting bukan kita terlihat seakan-akan di atas ya, tapi gimana kita menjadi jembatan antara masyarakat dan juga dinas agar mereka bisa ketemu di tengah, yaitu di kita.
Dan aku merasakan banget ketika aku bertemu langsung sama masyarakat, waktu itu masyarakat itu nggak punya tong sampah ceritanya. Jadi mereka nggak punya tong sampah. Jadi akhirnya yaudah aku ngumpulin uang nih. Caranya aku ada teman-temanku yang memang bule-bule gitu kepingin ke Kabupaten Malang. Terus aku bilang kayak nanti uang kalian aku ambil profitnya dikit. Emang fee untuk kalian jalan-jalan ke sini agak pricey dikit nggak apa-apa ya. Tapi ini uangnya bukan buat aku. Nanti sekian persennya buat mereka gini. Dan kebanyakan mereka mau gitu. Karena kan mereka juga turis internasional tuh mereka luar biasanya mereka merasa lebih valuable ketika trip mereka itu ada value sosialnya. Jadi dan itu aku merasain banget mereka mau dan akhirnya waktu itu aku bisa beliin beberapa tong sampah buat sekolah di desa waktu itu desa Taji itu di daerah Malang Kabupaten yang daerah utara. Jadi aku deket gunung gitu. Jadi aku bersyukur banget Tuhan itu pakai cara berbagai macam dan salah satunya mungkin Tuhan pakai aku juga dalam cara itu. Tapi mungkin karena pandemi ya, akhirnya udah jarang ada turis internasional. Jadi sekarang lebih kayak fokus ke acara-acara webinar kedinasan, ngasih materi, kemudian ngasih motivasi, personal branding, public speaking buat teman-teman lewat online kayak gitu. Jadi aku bersyukurlah Tuhan selalu kasih cara yang terbaik buat anak-anaknya. Gitu sih Kak. Iya benar-benar. Bukan hanya membantu ya tempat-tempat desa-desa yang perlu ditolong, tapi juga kita menyalurkan ya kerinduan dari para turis. Mereka juga ingin memberkati masyarakat sekitar. Jadi ini kayaknya melakukan bagiannya jadi banyak hal ya. Dan bukan hanya masyarakat terberkati, para turis juga terberkati. Kamu juga bisa menjadi dampak buat lingkungan ya. Oke, nah sahabat WB kita juga mau lihat nih cuplikan singkat kegiatan yang dilakukan oleh Gloria ya berkaitan dengan ajang kecantikan. Hello, my name is Boyer John. I'm from Tajikistan. Hi. Hey Gloria. How was your coffee? Enak sekali. So I have a question for you. Yes. Why did you join that program of tour guide? Oh, because I am blessed and want to be a blessing for others by giving my 40% income back to the local people of Taji village. As simple as giving them a trash can is a small act with a big impact. Wah menarik banget ya sahabat PB ya. Gloria dengan semangatnya dia nggak menyia-nyiakan jalan yang Tuhan sudah bukakan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah bukakan dan Gloria melakukan sesuatu buat orang-orang sekitar. Dan kami juga rindu nih sahabat PB bisa melakukan sesuatu buat lingkungan sekitar. Nah kemudian saya mau tanya nih, Erin, seberapa efektifnya sih dengan kita mengikuti beauty pageant, ajang kecantikan ini sehingga bisa mempromosikan sebuah kayak tadi kamu ingin mempromosikan sekolah, ini seberapa efektifnya? Menurutku sangat efektif gitu ya. Apalagi kalau ajang yang kita ikuti atau platform yang kita start in itu adalah platform besar gitu ya. Karena semakin besar platformnya pasti semakin luas orang yang bisa mendengar kita gitu, semakin bervariasi dan semakin lebar gitu jangkauan kita. Semakin lebar jangkauan kita pasti possibility untuk dapatnya itu juga pasti lebih tinggi gitu. Mungkin saat Miss Grand aku nggak langsung dapet, maksudnya sponsornya gitu. Maksudnya main mission aku mungkin terlihatnya gagal. Cuman yang aku belajar dari Miss Earth dan Miss Grand ini justru afternya gitu. Afternya ada justru teman-teman finalis aku sendiri gitu. Oh ternyata dia kerja di bank, salah satu bank internasional besar gitu ya. Akhirnya menyumbang ke sekolah mamaku. Terus ada lagi teman kuliahku ternyata akhirnya tahu, oh ternyata mamanya Erin ada sekolah non-profit gitu, ada yayasan ini, oh yaudah deh gereja aku nyumbang gitu. Jadi mungkin nggak nyata saat itu gitu, tapi along the way pelan-pelan ada gitu hasilnya. Jadi menurut aku efektif banget, iya banget. Benar-benar dibandingkan dari mulut ke mulut, tapi kita nggak ada di ajang ini ya. Kalau ini kan jadi suaranya lebih luas karena melalui media sosial juga. Iya, betul. Kalau dari Gloria, menurut kamu seberapa efektif dengan adanya ajang kecantikan, bahkan kamu mewakili daerah Malang, untuk melakukan dampak buat lingkungan? Pastinya efektif banget ya. Jadi aku merasakan sangat efektif dunia pageant ini.
dapat memberikan kita, sebenarnya aku rasain itu link ya kan, link itu didapatkan dan sangat penting di dunia pageant. Jadi bertemu dengan orang-orang baru, apalagi di Raka-Raki. Jadi aku punya teman di setiap daerah di Jawa Timur gitu kan, otomatis gitu. Yeah. Jadi aku punya teman 38 kabupaten kota itu punya semua. Jadi kemanapun aku berada, aku bisa dapat informasi dari teman-temanku. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, keefektifan yang lain itu menurutku sangat membentuk aku secara person gitu. Karena skill-skill yang aku terima, kemudian link pertemanan, kemudian aku jadi aku yang sekarang itu juga nggak lepas dari gimana proses perjalanan aku menuju dunia pageant ini. Karena kan memang cukup lama ya, dari tahun 2017 itu hampir setiap tahun itu ikut terus dengan ajang yang berbeda, jadi upgrade terus, dan itu benar-benar bikin membentuk jadi pribadi yang lebih baik sih. Aku ngerasain di situ. Dan juga nggak hanya di aku, tapi juga pastinya buat orang-orang lain. Karena sejak aku ikut pageant itu, sering banget ada orang yang approach untuk kayak minta tolong dong, aku juga mau ikut ajang yang sama, atau mungkin dia mau ikut kegiatan yang sama, yang kayak kamu bisa nggak bantuin aku kayak tentang public speaking dan lain sebagainya, tolong mentorin aku kayak gitu. Dan aku selalu bantuin mereka untuk mencapai mimpi-mimpi mereka dengan aku berikan stigma yang aku udah dapetin di awal gitu. Karena kebanyakan orang ikut pageant itu hanya untuk selempang, jadi mereka tuh cuman sekedar yang penting aku menang, tapi nggak ada kontribusi yang nyata yang dirasain. Jadi mereka hanya ingin banyak-banyakan selempang gitu kan ya, Miss A, B, C, D, F, G, yang penting mereka selempangnya banyak, yang penting terkenal gini. Padahal itu menurutku pointless ya, nggak ada value yang lebih ya, cuman menang. Tapi di sini aku selalu ngasih tahu ke teman-teman anak-anak mentor yang ikut ajang yang sama, aku kasih tahu jangan dijadikan menang itu pikiran yang seakan-akan segala-galanya gitu. Jangan memperhalakan kemenangan ya kan. Harusnya kamu di situ, kamu harus apa yang aku punya, apa keunikan kamu, itu yang kamu bawa untuk jadi dampak buat orang lain. Harus itu yang jadi pikiran utamanya, atau apa misi kamu yang ingin kamu bawa. Kayak Kak Erina tadi itu keren banget. Jadi misi yang dia bawa itu apa? Nah itu yang harusnya jadi sesuatu yang diangkat di situ. Jadi apapun yang dilakukan untuk itu gitu loh. Itu sih Kak. Jadi dampaknya aku ngerasain nggak cuma di diriku aja, tapi untuk orang lain di sekitar juga. Iya. Jadi ketika mengikuti sebuah ajang kecantikan, mereka jadi punya manfaat ya, yang kelak ketika mereka sudah lalui masa itu, mereka juga bisa cerita hal-hal baik apa, hal-hal positif apa yang mereka sudah lakukan. Setuju banget nih ya. Cuman saya jadi berpikir ya, sebenarnya antara kecantikan yang nampak dengan apa yang di dalam, mana sih yang lebih penting? Erin, menurut kamu gimana tuh Rin mengenai hal itu? Menurutku sama pentingnya. Oke. Menurutku sih sama pentingnya ya. Maksudnya kenapa tuh? Karena mungkin karena kita tumbuh di society yang pasti dari mata turun ke hati gitu ya. Jadi mau gimana orang ngedengar kita, orang open sama kita, kalau kitanya nggak interesting gitu, kita nggak menarik perhatian dia gitu. Jadi in order untuk open the first gate pertama kan kita dari looks dulu nih. Betul. Nah itu mau nggak mau kita at least bukan mengejar harus sempurna, harus cantik gitu ya Kak, tapi ya at least kita proper lah gitu. Kita proper itu apa ya? Layak lah gitu, pantas. Cukup lah gitu, pantas lah gitu di depan orang lain, sampai baru abis itu yang the most important thing-nya yaitu si attitude sama di inside kita, karena itu yang bikin orang stay gitu. Menurut aku sih jadi sama pentingnya gitu, karena kalau outer beauty itu ada fungsinya dan inside-nya pun ada fungsinya gitu. Kalau menurutku sih gitu. Benar-benar. Kadang kan banyak wanita hanya memperhatikan kecantikan luar saja, padahal dalam juga, atau sebaliknya, kecantikan di dalam diperhatikan tapi di luarnya tidak. Dan kali ini kita jadi tahu nih, sangat penting untuk kita memperhatikan apa yang nampak dan juga apa yang ada di dalam. Apalagi lihat pengalaman dari Erin dan Gloria ya, ternyata ketika kalian ada di karantina, kalian bukan sebagai seseorang yang baru dibentuk, justru kehidupan kalian sehari-hari itulah yang membentuk kalian. Baru ketika kalian di karantina, kalian hanya tinggal dipoles, diperlengkapi.
Jadi kalau sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak meningkatkan nilai apa yang ada di dalam, ketika masuk dalam karantina malah jadi kebingungan ya. Karena di karantina mereka berharap kalian sudah siap. Apalagi ya kalian mewakili kota-kota. Erin mewakili daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Glory mewakili daerah Jawa Timur, yaitu Malang. Jadi ada ekspektasi yang tinggi nih dari mereka terhadap kalian. Oke, nah kemudian Erin dan Gloria, pastinya ada banyak anak-anak muda yang terinspirasi dengan apa yang kalian lakukan. Nah, semangat apa yang bisa kalian berikan kepada anak-anak muda, terutama di masa pandemi? Karena banyak anak-anak muda yang akhirnya cuman jadi barisan rebahan gitu tidur, atau mereka yang asik ngeliatin gadget, ngeliatin perkembangan zaman. Nah, aku pengen banget nih Erin sama Gloria menjadi inspirasi buat mereka. Kira-kira semangat apa nih yang kamu bisa bagikan dari Gloria? Aku mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan itu selalu waktu yang terbaik, jadi jangan sampai kita menyanyiakan gitu. Meskipun pandemi kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain, karena melalui pengalamanku, ketika aku dinobatkan jadi Raki Jawa Timur 2020, itu momennya bulan awal tahun 2020, dan itu awal banget COVID masuk ke Indonesia. Jadi seminggu setelah aku grand final, itu COVID, dan semua plan itu cancelled. Benar-benar harusnya aku keliling provinsi buat publikasi pariwisata Jawa Timur, gak jadi. Harusnya pertukaran pemuda pariwisata ke OSI, gak jadi. Semua benar-benar gak jadi. Tapi di situ aku belajar kalau justru Tuhan, kenapa ya Tuhan kok kasih aku menjadi Raki di masa pandemi? Apa maksud Tuhan gitu? Ternyata Tuhan memang menempatkan aku di sini agar aku gak hanya fokus ke dunia pageant aja, tapi fokus ke diriku, fokus ke bisnis, ke kuliah, lebih ke diriku lebih baik lagi. Karena kan kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Pastinya akhirnya banyak waktu kita lebih refleksi diri. Ya aku mengajak ke teman-teman yang mungkin dengerin, mumpung kalian masih masa pandemi, PPKM, nggak kemana-mana, refleksi dirinya itu ditingkatin gitu loh. Coba apa yang kurang selama ini di aku, apa yang harusnya aku bisa lakuin, apa yang aku mau belajar skill apa. Jadi momen ini sislah, diambil aja. Contohnya tuh hal kecil ya. Masa pandemi ini kan gabut banget, gak tahu harus ngapain. Jadi aku kayak ngambil kelas-kelas online, kayak bikin sabun organik, terus kayak bikin kayak tentang tanaman, pupuk organik, itu aku belajar semua di internet itu ada. Jadi aku encourage buat teman-teman seproduktif mungkin sesuai dengan passion, agar nanti ketika pandemi udah selesai, kita kayak bisa menghadapi dunia lebih baik lagi gitu loh, dengan versi kita yang terbaik juga. Jadi bukan berarti kita malah loyo-loyo, tapi dibikin semangat, karena nanti ketika dunia sudah terbuka, pandemi sudah selesai, waktunya kita mulai kerja lagi gitu. Oke, wah. Jadi sahabat WB, justru kesempatan pandemi ini kita pakai ya untuk makin mengupgrade diri, makin memperbesar kapasitas kita, sehingga kita tetap bisa berdampak jadi garam dimanapun kita berada. Nah, sahabat WB, kita juga mau lihat nih ya, supaya sahabat WB termotivasi ya, kita mau lihat ketika Gloria dinobatkan ya menjadi Raki Jawa Timur. Ya, kita lihat dulu cuplikannya.
Nah, sahabat WB, dengan sebuah kerinduan dan Gloria mempersiapkan diri, akhirnya Tuhan izinkan Gloria bisa membawa nama baik Kristus, membawa nama baik dari area yang dia bawa, dan ini memuliakan nama Tuhan loh. Kemudian saya juga rindu sahabat-sahabat PB semakin semangat nih, sekalipun masih dalam keadaan pandemi. Ya, saya juga pengen tahu, Erin, kira-kira Rin, semangat apa nih yang kamu bisa bagikan untuk menjadi inspirasi buat anak-anak muda di masa pandemi ini, supaya mereka tetap melanjutkan perjuangan seperti yang Erin lakukan. Iya. Kalau dari aku belajar banyak sih Kak. Kalau berkatnya Tuhan itu tuh nggak melulu soal kesehatan dan uang. Gitu. Berkatnya Tuhan bisa juga waktu gitu. Dan waktu ini adalah berkatnya Tuhan yang selama ini tuh susah kita dapetin gitu. Sekarang kita punya waktunya gitu loh. Sekarang Tuhan udah kasih waktu, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang udah Tuhan kasih gitu. Sekarang dengan adanya waktu, menurut aku ini adalah kesempatan besar untuk kita belajar kayak kata Gloria tadi. Semua udah dipermudah gitu. Bisa online, bisa ngambil kelas online, bisa ikut seminar online, bisa memberi secara online, bisa persembahan secara online, gereja secara online. Jadi sekarang istilahnya udah nggak ada alasan untuk kita nggak gereja pertama. Yang kedua, nggak ada alasan kita, aku nggak bisa ikut seminar, nggak bisa ikut kelas, nggak ada waktu. Sekarang ada waktunya, dipergunakan gitu. Aku mau share dikit. Jadi suami aku itu usaha stik es krim. Okay. Kita produksi stik es krim, kita pabrik. Lalu emang masa pandemi kayak gini kita affected banget gitu ya, sampai pas bulan Juni akhir kemarin akhirnya kita memutuskan untuk berhenti produksi karena gudang kita udah nggak muat, karena barang kita nggak keluar sama sekali udah berbulan-bulan gitu. Berat banget, dan kita pun nggak tahu ini kapan bisa keluar barangnya. Tapi aku belajar baik dari suami aku, yang dilakuin bukan dia menyerah gitu ya, atau mungkin kalau aku jadi dia aku cari bisnis lain gitu ya, tapi yang dilakuin hebat gitu responnya dia. Oh ya, berarti Tuhan lagi kasih waktu nih buat kita bisa perbaiki pabrik kita. Itu aku bener-bener gak kepikiran gitu. Oh iya, sekarang ada waktu nih buat kita renovasi. Kemarin kan cornya rusak, cor yang buat area mesin rusak, jadi sekarang kita ngecor. Sekarang bisa tuh kita dicor gitu Kak. Dan abis dicor, terus ternyata kebetulan emang atap kita udah lama gak diganti, udah berapa tahun lalu gak diganti, terus udah mulai bocor-bocor. Ya udah kita ganti atap gitu. Di situ aku belajar banyak sih. Oh iya ya, berkat Tuhan tuh bisa dalam bentuk banyak hal. Dan sekarang lagi Tuhan kasih waktu nih, yuk kita pergunakan waktu kita dengan bijak gitu. Dan bertanggung jawab gitu Kak. Jangan cuma yaudahlah dikasih waktu, berarti dikasih waktu rest istilahnya. Terus ngambil ayat Alkitab. Ya Tuhan kan juga nyuruh kita tuh rest gitu ya. Saat Musa stres, saat tokoh Alkitab stres apa, kita disuruh rest gitu, disuruh istirahat dulu. Jadi ya mungkin waktu kita istirahat nggak selama itu juga gitu. Jadi pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Jadi justru saat-saat seperti inilah saat kita nggak ada alasan untuk tidak produktif gitu. Aku tiba-tiba keingat tentang kisah Daud, tentang menghandle masa-masa yang membosankan gitu. Dulu kan Daud sebelum dia melawan Goliat, dia cuma seorang gembala gitu. Tapi pas dia menjadi gembala, dia nggak cuma jaga domba aja gitu, yang bisa tidur-tiduran gitu, enggak gitu. Tapi dia berani ngelawan beruang, dia berani ngelawan singa yang menyerang dombanya gitu. Dan karena dia udah melakukan itu, akhirnya dia bisa ngelawan Goliat, dan dia akhirnya menjadi raja. I wonder kalau itu adalah aku dan manusia-manusia pemalas lainnya yang nggak ngapa-ngapain gitu pas kita lagi jadi gembala gitu, karena itu pasti anginnya sepoi-sepoi, bikin ngantuk gitu ya. Itu pasti ujung-ujungnya nggak akan ada Daud yang menjadi raja gitu. Jadi it's very important untuk kita mempergunakan waktu kita dengan bijak dan dengan maksimal gitu. Jadi semangat, aku tahu ini nggak mudah masa-masanya buat kita semua, tapi aku yakin setiap masa, setiap musim tuh ada waktunya gitu. Jadi nggak selamanya kayak gini. Mumpung musim kita lagi kayak gini, yuk kita berbuah selagi kita bisa berbuah gitu. Karena kita nggak tahu waktu kita tuh sampai kapan gitu. Itu aja sih. Wow, bener banget ya Sobat WB ya. Tuhan izinkan pandemi ini cukup panjang, tapi sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Dan kiranya apa yang Erin bagikan dan Gloria bagikan ini menjadi inspirasi. Nah, Sobat WB, kita juga mau lihat ketika Erin dinobatkan ya. Kita mau lihat cuplikan singkatnya supaya memotivasi kita. Mereka saja bisa, pasti kita bisa. Yuk kita lihat dulu.
Iya. Mana ini pendukungnya daerah istimewa Yogyakarta? Oke. Dan selanjutnya, selamat kepada Miss Grand Jawa Barat. Wah, sangat memotivasi ya sahabat WB. Mereka di usia yang masih belia, mereka melakukan banyak hal. Mereka melakukan hal-hal hebat. Dan mungkin awalnya Gloria nggak pernah berpikir bisa melakukan sejauh ini ya Gloria ya. Juga Iya, nggak kepikiran sama sekali. Tapi ternyata Tuhan lakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Bahkan hal yang lebih hebat lagi Tuhan kerjakan ketika kita setia. Nah, sahabat WB, saya menyimpulkan dari apa yang kita obrolin hari ini ya mengenai power of beauty, kecantikan dari ada kekuatan dari kecantikan yang kita miliki. Ternyata sahabat WB, untuk saat yang kita lalui, kita sedang jalani, persiapkan diri kita. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kapan Tuhan akan promosikan kita. Tuhan nggak tahu kita nggak tahu kapan waktunya ketika Tuhan angkat kita. Bahkan Tuhan pakai kita untuk menjadi suara pesannya Allah melalui kontes yang diikuti oleh Gloria dan Eri. So, persiapkan diri kita. Pergunakan waktu yang ada dengan maksimal. Tadi Gloria dan Erin sampaikan ikuti seminar-seminar, kemudian juga pikirkan hal apa yang kita bisa lakukan nih. Jangan cuman istirahat-istirahat. Jadi persiapkan diri. Lalu yang berikutnya, tetap jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Jadi berkat, berdampak yang baik buat lingkungan, bukan hanya buat hidup kita atau keluarga kita, tapi lebih luas. Dan visi apa yang Tuhan taruhkan dalam hatimu mengenai generasimu, lakukan itu. Saya percaya ketika teman-teman dengan talenta yang kalian miliki, kalian persembahkan buat Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti talent yang dimiliki oleh Gloria dan Erin, mereka lihat ada kesempatan dan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri, sehingga ketika waktunya tiba, mereka adalah orang-orang yang siap. Nah, lalu yang terakhir, Erin dan Gloria, satu kata atau beberapa kata untuk para sahabat WB yang sedang menyaksikan, sehingga mereka mau bangkit, mau melakukan sesuatu untuk sekitar mereka. Kira-kira coba saya kasih waktu dulu berpikir kata apa yang tepat ya. Oke, udah dapat? Oke, Erin, kira-kira satu kata, beberapa kata untuk memotivasi sahabat WB di masa pandemi ini. Supaya mereka berdampak gitu ya? Yes, berdampak. Kalau satu kalimat boleh nggak? Boleh. Ingat aja kalau kita itu representatifnya Tuhan. Itu aja sih. Jadi tuh orang lain yang nggak kenal Tuhan itu melihat Tuhan lewat diri kita. Itu aja sih yang mesti diingat. Kalau menurut aku itu. Benar. Ketika kita menyadari kita representatifnya Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita pasti sangat hati-hati ya. Karena mereka melihat Kristus melalui hidup kita. Aduh, thank you banget Erin. Oke, Gloria. Oh ini Kak Erina keren banget. Kita tutup aja, selesai teman-teman. Kalau dari aku, aku mungkin mau ngasih motivasi aja ke teman-teman. Mau kasih tahu 3 kata yang selalu membuat aku terus semangat dalam menjalani apapun. Yes. 3 kata itu adalah Tuhan pasti sanggup. Jadi kalau misalnya Tuhan itu selalu sanggup dalam kehidupan kita nggak usah takut akan apapun, percaya sama Tuhan pasti bawa kita untuk jadi lebih baik. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, meskipun pandemi, meskipun keadaannya nggak memungkinkan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan itu pasti sanggup bawa kita dan kita itu tinggal percaya sama Tuhan. Kalau aku sih selalu percaya itu, Kak. Yes, oke, wah keren banget. So, teman-teman percaya karena ada Kristus dalam diri kita, maka
Kita masih sanggup melalui segala sesuatu ya. Oke Sahabat WB, sampai sini dulu tayangan kita di bulan September. Saya percaya banget Sahabat WB jadi termotivasi untuk tetap mengerjakan panggilan Allah dalam hidup kita. Bahkan talenta-talenta yang Sahabat WB miliki dikembangin. Kalau kita merasa wah ruang gerak sulit, tetap bisa kok ya melalui sarana online kita bisa melakukan banyak hal. Berdoa, Tuhan pasti kasih hikmat sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan buat orang-orang di sekitar kita. Oke, nah Sahabat WB, saya juga ngingetin nih ya untuk selalu makan buah, minum jus juga boleh ya, makanan yang berserat. Sambil dimakan ya buahnya sama jusnya, yuk Erin sama Gloria. Kita juga mau hidup sehat nih ya. Aku suka banget nih, tirnya agak beda, lembut banget. Nah, Sahabat WB, di masa pandemi ini imunnya harus kuat loh. Ya, jadi asupan makanannya juga harus oke. Istirahatnya juga oke. Dan sukacitanya juga harus oke. Sehingga apa yang mengalir dari dalam bisa memberikan kekuatan bukan hanya buat kita, tapi juga buat orang lain yang bersama-sama dengan kita. Oke, Sahabat WB, sampai sini dulu. Dan kalau Sahabat WB mau jadi berkat buat lebih banyak orang, salah satunya melalui tayangan WB Meetup ini, yuk share ke banyak orang link ini supaya lebih banyak wanita-wanita atau saudara-saudara kita diberkati. Nah, di akhir saya mau memberikan semangat buat Sahabat WB, wanita bijak. Wow, apakah Sahabat WB bersemangat? Yes, Gusto. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Sampai jumpa bulan depan. Thank you banget Gloria, thank you Erin. Thank you. Thank you. Thank you.